Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sejak dekade 1970-an muncul penyebutan Purwokerto. Ya, sedikit demi sedikit Purwokerto dipakai. Jadi sepanjang berkaitan dengan masalah administrasi, ya, Purwakerta sudah sedang berganti menjadi Purwokerto. Tapi kalau hanya menyebut nama toponim saja, Purwakerta ini masih sering juga dipakai. Jadi kalau misalnya kita menyebut nama sekolah di Purwokerto, maka akan muncul misalnya SMA Negeri 2 Purwokerto, SMA Negeri 1 Purwokerto. Ada STM Purwokerto, STM Negeri Purwokerto. Jadi pada tahun 70-an, nama-nama sekolah sudah menggunakan Purwokerto dan tidak lagi menggunakan Purwakerta. Jadi Purwakerta adalah sebutan dari periode 1832 sampai 1970. Jadi ini kalau menyebut nama tempat masih Purwakerta. Tapi kalau menyebut nama lembaga atau kelembagaan itu selalu menyebut Purwokerto. Karena dengan menyebut Purwokerto tadi akan lebih mudah untuk mengidentifikasikan daripada kalau menggunakan alamat Purwakerta. Jadi jangankan pada masa itu, pada masa sekarang saja orang masih belum bisa membedakan antara Purwakerta dan Purwakarta. Ya, karena orang tidak bisa membedakan atau tidak menguasai sejarah, ya, atau tidak mengetahui sejarah yang sesungguhnya, ya. Nah, apalagi pengetahuan geografi ini sekarang tampaknya sangat terbatas karena orang sebenarnya sudah didukung, ya, ketika menyebut suatu alamat, maka alamat yang paling mudah dikenali adalah dengan adanya kode pos. Jadi kode pos ini tentu akan membedakan alamat yang dituju oleh sebuah surat atau kiriman paket. Jadi kalau orang sudah mengetahui kode posnya, maka tentu saja tidak akan salah, terutama petugas-petugas pos itu. Jadi rupanya memang kode pos ini dibuat untuk menanggulangi persoalan-persoalan, yaitu adanya kesamaan-kesamaan toponim, ya. Karena toponim di Jawa juga seringkali ditemukan di mana-mana. Jadi sebuah kabupaten namanya Karanganyar, tetapi desa Karanganyar ada di mana-mana. Nah, sehingga ketika tidak ada kode pos, maka tukang pos itu merasa kesulitan untuk mengirim surat-surat itu berdasarkan alamat yang dituju. Nah, jadi Purwokerto itu adalah pemecahan, ya, persoalan dalam hal mengirimkan surat-surat yang berasal dari luar. Nah, bagi orang yang pengetahuan geografinya sangat minimal, ya, maka seringkali mereka akan lebih mudah dengan memberi keterangan, misalnya provinsi, gitu ya, nama kabupaten, nama provinsi, bahkan disebut Indonesia sekalian, supaya mereka bisa mengetahui sebenarnya di mana, ya, alamat yang dimaksudkan itu. Jadi periode 1970-an sampai sekarang, Purwokerto menjadi nama yang sangat populer, ya. Karena pada masa lampau, sebelum tahun 70-an, semua orang yang lahir
di Karesidenan Banyumas selalu menyebut nama tempat kelahirannya adalah Banyumas. Meskipun misalnya seperti Ebit Gade itu ya, lahir di Wonodadi, Banjarnegara. Tapi karena Wonodadi Banjarnegara itu masuk Karesidenan Banyumas, maka pada biografinya Ebit Gade itu disebut dia lahir Banyumas. Orang yang lahir di Cilacap juga menyebut Banyumas. Dari Purbalingga juga kelahiran Banyumas. Jadi mereka menganggap bahwa mereka adalah orang-orang Banyumas. Nah, ketika ibu kota Kabupaten Banyumas berpindah ke Purwokerto ya, maka itulah yang menjadi sebab bahwa Banyumas dulu kota besar. Tetapi sejak pindah ke Purwokerto tahun 1937, maka secara berangsur-angsur kota Banyumas menjadi kota kecil. Dulu ibu kota Karesidenan, dulu ibu kota kabupaten, dulu adalah ibu kota distrik, dulu adalah ibu kota onder distrik. Jadi Banyumas ini kota yang mempunyai sebutan ibu kota, pusat ibu kota dari 4 tingkatan gitu ya. Itu dari onder distrik, yaitu kecamatan, kemudian distrik atau kawetanan, kemudian kabupaten, dan juga karesidenan. Jadi ini adalah perubahan yang menyebabkan kota Banyumas menjadi kota kecil. Kalau dibandingkan dengan Purwokerto, Purwokerto berkembang pesat karena memang menjadi pilihan oleh Bupati Suciman sebagai ibu kota Kabupaten Banyumas. Maka nama Purwokerto kemudian melambung, bahkan orang-orang yang lahir di Kabupaten Banyumas, kalau ditanya ya, mereka sedang merantau di mana-mana, selalu menyebut mereka berasal dari Purwokerto. Padahal sebenarnya mereka berasal dari desa-desa di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Banyumas. Jadi Purwokerto ini menjadi legitimasi baru untuk menggantikan Banyumas yang selama ini sudah sangat melegenda ya. Oleh siapapun, orang dari manapun selalu menganggap bahwa saya adalah kelahiran Banyumas gitu ya. Jadi itu ungkapan yang sangat biasa. Tetapi sekarang orang beralih, saya berasal dari Purwokerto, meskipun aslinya dari pedesaan yang mungkin ya sangat terisolir ya, terisolasi gitu ya. Bukan kota Banyumas, tapi yang jelas dia berasal dari Kabupaten Banyumas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.